Pemirsa, berita pertama datang dari pasangan artis Adjie Pangestu dan Annisa Tribanowati. Ketika datang ke pesta ulang tahun Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI di Fashion Cafe hari Minggu lalu, Adjie dan Annisa tampil serasi dengan pakaian hem putih yang dipadukan dengan celana jeans. Saat berangkat, pasangan yang baru saja dikaruniai seorang anak ini merasa cukup pede. Tetapi ketika sampai di lokasi, mereka mengaku risih dengan kostumnya itu. Soalnya para selebriti yang Ya, canda sementara. Canda sementara. persidangan terakhir itu dihadiri oleh sejumlah media cetak dan media elektronik. Sayangnya Desy Ratnasari tidak datang ke pengadilan yang akan memberi kejelasan status hukum dirinya itu. Hanya Pram bersama pengacaranya yang hadir. Lalu apa komentar Pram tentang keputusan hakim itu? Lah keputusannya juga yang paling baik lah, mereka lebih ngerti hukum kan. Makanya kenapa kita sampai di sini gitu loh. Makanya banyak banget. Sama-sama lah, kita juga bingung dengerinnya tadi kan. Tapi yang jelas ya kita udah nggak bicara salah benar lagi. Yang jelas hakim udah berusaha bantu dan mereka juga dengan pertimbangan hukum yang lebih dalam kan, dengan pertimbangan yang lebih dalam mereka pelajari dengan baik dan mereka akhirnya kan mengeluarkan keputusan seperti tadi gitu. Kalau saya sih nerima aja. Keesokan harinya pemirsa, Desy ditemui saat menjadi bintang tamu dalam sebuah kegiatan LSM anti narkoba dan tawuran. Desy menunjukkan reaksinya atas keputusan sidang pengadilan terakhir tentang kasus perceraiannya. Inilah reaksi Desy Ratnasari. Ya. Kemarin Des, puas nggak dengan hasil keputusan sidang kemarin? Puas nggak? Nggak, aku tanya puas nggak? Aduh. Katanya disetujuin, puas nggak? Terima kasih. Terima kasih. Puas nggak dengan sidang kemarin? Terima kasih. Aduh. Nggak kan itu sesuai dengan yang diinginkan. Gimana, Des? Undangannya itu, bener nggak? Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Kok gitu sih? Jangan maksa. Pemirsa, semenjak Ferry Irawan pacaran dan akhirnya menikah dengan Audrey Yohana, nama Stanley Sagala sering disebut-sebut. Itu karena dulunya Audrey adalah mantan pacar Stanley yang juga vokalis Modulus Band ini. Rupanya setelah putus dengan Audrey, Stanley kini berpacaran dengan bintang sinetron bernama Nurul Aulia Dewi. Pemirsa, inilah Stanley Sagala yang namanya sering disebut-sebut di balik hubungan Ferry Irawan dengan Audrey Yohana. Sebelum Audrey berpacaran dengan Ferry dan akhirnya menikah, Stanley Sagala sempat menjalin hubungan cinta dengan Audrey selama 4 tahun. Sayangnya hubungan mereka yang cukup lama itu harus berakhir di tengah jalan. Ironisnya, Audrey justru menikah dengan Ferry Irawan, pria yang baru menjadi pacarnya selama 3 bulan. Itulah sekilas tentang kisah cinta Stanley Sagala dengan Audrey. Kini pria berdarah Batak itu telah mendapatkan pengganti Audrey. Wanita pilihan Stanley itu bernama Nurul Aulia Dewi. Mereka bertemu di lokasi syuting. Mulanya hanya sebagai sahabat untuk tempat curahan hati. Tapi lama-kelamaan mereka saling menemukan kecocokan. Akhirnya tanggal 1 Mei lalu mereka resmi berpacaran. Siapakah yang lebih dulu menyatakan cinta? Waktu itu dia cuma tanya, mau nggak jadi pacar saya? Yang ada di pikiran aku ya, ini orang beneran atau main-main atau gimana gitu. Akhirnya aku coba jawab, ya perempuan gimana lakinya gitu. Selain bersama Audrey, Stanley juga dikenal sebagai pria yang punya banyak pacar. Bahkan ada isu yang mengatakan kalau hubungan Stanley dulu putus dengan Audrey gara-gara Stanley punya pacar lain. Lalu bagaimana komentar Nurul menanggapi reputasi miring Stanley itu? Isu negatif, dengar beberapa, tapi sebelum aku dengar dari orang aku udah tahu dulu dan dari dia. Jadi dia cerita duluan sama aku. Keyakinan Nurul itu tentu saja beralasan. Selama 2 bulan menjalin hubungan dengan Stanley, Nurul yang juga Putri Samsudin personel grup Bimbo ini merasa aman-aman saja. Mudah-mudahan jangan sampai ada masalah karena kita pacaran jarak jauh. Ketemu bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Jadi kita berusaha untuk bisa tetap ngejaga hubungan. Terus kalau misalnya emang ada yang gak enak kita langsung ngomongin, kita langsung selesaiin. Saat ini Nurul memang tinggal di Bandung sementara Stanley di Jakarta. Menurut pasangan ini, pacaran jarak jauh itu justru kian membuat hubungan mereka semakin romantis.
Aku suka kalau dia udah nyanyi untuk aku gitu. eh ya kayaknya itu aja. Jadi sayang aku punya lagu baru nih, dengerin ya gitu. Jadi aku orang pertama yang dikasih tahu lagunya. Gue emang orangnya satu ya, terbuka gitu. Terus kalau punya ada sesuatu yang excited dalam hati, kayaknya nggak mau lama-lama disimpan gitu. Maunya buru-buru ngasih tahu dia. Aduh, pengen buru-buru telepon, kalau perlu ditelepon gitu loh. Cantumkanlah namaku di hatimu, dan biarkan selamanya begitu, agar ku tahu dekat di hatiku. Itulah kisah cinta Stanley Sagala dengan Nurul Aulia Dewi yang saat ini tengah mesra-mesranya. Pemirsa, sekarang kita beralih ke sisi-sisi kehidupan selebriti yang memang selalu menarik untuk diketahui. Inilah informasi aktual dan terhangat dari sejumlah selebriti yang terangkum dalam Galeri Selebriti. Pemirsa, berita pertama datang dari pasangan artis Adjie Pangestu dan Annisa Tribanowati. Ketika datang ke pesta ulang tahun Persatuan Artis Sinetron Indonesia atau PARSI di Fashion Cafe hari Minggu lalu, Adjie dan Annisa tampil serasi dengan pakaian hem putih yang dipadukan dengan celana jeans. Saat berangkat, pasangan yang baru saja dikaruniai seorang anak ini merasa cukup pede. Tetapi ketika sampai di lokasi, mereka mengaku risih dengan kostumnya itu. Soalnya para selebriti yang hadir ke acara itu datang dengan pakaian formal. Hal itulah yang membuat Annisa dan Adjie merasa saltum alias salah kostum. Ya sebenarnya saya pertama minta maaf pada Parsi, bukannya kita mau melecehkan atau apa, tapi kebetulan kemarin Derry ngundang langsung via telepon, tidak menyebutkan secara detail dress code-nya, dia nyalain orang ya, dress code-nya. Jadi ya agak-agak nggak tahu dan memang kesalahan kita. Kita pertama dari jalan langsung kemari gitu. Ada pula cerita menarik dari Vira Yuniar sehubungan dengan tidak lagi dikontraknya Vira oleh sebuah produk sabun mandi sebagai bintang iklan. Banyak isu yang berkembang dari tidak diperpanjangnya kontrak Vira sebagai bintang iklan sabun tersebut. Ada yang mengatakan hal itu terjadi gara-gara Vira membintangi iklan sebuah produk yang dianggap kacangan, tetapi ada pula isu yang beredar yang mengatakan kalau tubuh Vira kian melar saja sehingga tidak lagi memenuhi syarat produk sabun tersebut. Bagaimanakah yang sebenarnya? Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak pernah dikonfirmasi untuk hal itu. Tapi kalau toh memang ada dan kalau toh memang ternyata itu benar, saya nggak tahu ya. Saya biar bagaimanapun itu bisa saya jadikan untuk masukan untuk diri saya sendiri gitu. Dan sejauh mana kebenaran berita itu, saya rasa pihak sana yang lebih berhak untuk menjawab. Anda masih bersama kami dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Pemirsa, hari Kamis 22 Juni lalu, Jakarta baru saja merayakan ulang tahunnya. Ada yang ironis dari usia kota Jakarta yang sudah semakin tua ini. Para penduduk asli Jakarta kian tersingkir ke daerah pinggiran, sementara budaya Betawinya pun makin terlupakan. Lalu apa komentar para artis-artis berdarah Betawi mengenai hal ini? Pemirsa, di usianya yang semakin tua yaitu ke-473, kota Jakarta kian terlihat cantik dan maju pesat. Sayangnya kemajuan kota Jakarta ini tidak diikuti pula dengan kemajuan budaya aslinya yaitu budaya Betawi. Kesenian Betawi perlahan-lahan menghilang, begitu pula dengan penduduk aslinya yang kian lama kian tersingkir ke daerah pinggiran. Begitu pula dalam dunia hiburan tidak banyak artis Betawi yang mencuat namanya ke permukaan. Satu persatu artis Betawi menghilang tanpa pengganti. Sebut saja grup Lenong Bokir dan Anen, kini nyaris tidak terdengar lagi namanya. Bahkan mereka hanya berkesempatan main lenong dalam pertunjukan kecil seperti dari kampung ke kampung. Bagaimana para artis asli Betawi menanggapi hal ini? Kayaknya jadi hampir kita berpikir sangat sempit. Apa karena gubernur ini bukan orang Betawi, jadi Betawi nggak diperhatiin gitu loh. Sebab begini, di Jakarta ini kan banyak dari daerah-daerah lain ya. Di Dinas Kebudayaan itu daerah-daerah lain disubsidi, artinya diberi semacam dana tiap bulan sama dengan Betawi. Padahal daerah-daerah lain pun udah dikasih kan sama gubernurnya masing-masing. Jadi daerah lain dapat dua dari Pemda DKI, dari Pemdanya masing-masing. Kalau Betawi kan Pemdanya cuma Jakarta doang kan ya, nggak ada dari mana-mana. Ya itulah. Itu resiko dari pertumbuhan
ya, ekonomi, budaya, sosial, politik. Ya karena memang kompetisi begitu dahsyat, begitu tinggi, masuk ke era global lagi. Kalau kesenian tradisional, ya entah itu Betawi entah apapun, kalau memang